Halo mahasiswa, pada video kali ini kalian akan belajar mengenai salah satu ide dari teori Psychology of Personal Construct, dan kali ini kita akan membahas mengenai Kelly's philosophical position atau posisi filosofis dari pembuat teori ini. Video ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Personality Psychology untuk topik yang bisa kalian lihat sesuai dengan judul. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menjelaskan posisi filosofis dari teori personal construct dan bisa menjelaskan mengenai asumsi dasar dari teori ini. Nah, sekarang coba kalian lihat video berikut ini. Nah, sekarang silahkan lihat video berikut ini dan coba bayangkan kalau Anda mengalami kejadian seperti si istri di dalam cuplikan video ini. Kira-kira apa ya yang akan Anda pikirkan? Jadi dalam video ini kita bisa melihat bahwa ada seorang istri yang menemukan pesan bernada mesra di telepon suaminya. Biasanya dalam hal seperti ini, ketika mengalami suatu kejadian, manusia itu cenderung berpikir seperti ilmuwan. Maksudnya gimana? Maksudnya si istri ini pertama-tama dia akan mengobservasi dunianya. Dia akan berpikir bahwa, oh saya melihat ada pesan dengan panggilan sayang ke wanita lain di handphone suami saya. Berikutnya dia mungkin akan merumuskan pertanyaan. Apakah saya bisa memaafkannya kalau ia sudah selingkuh? Atau apakah sebaiknya kita bercerai saja? Kemudian dia akan membangun perkiraan jawaban. Oke, saya mungkin bisa memaafkannya kalau dia mau konseling pernikahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Atau saya bisa mempersiapkan diri untuk bercerai. Yang keempat, bisa saja dia kemudian melihat hubungan antara kejadian. Dia mulai membayangkan, kalau saya bercerai berarti saya harus mengurus surat, pengacara, dan lain-lain. Dia juga mungkin berhipotesis tentang kemungkinan solusi dari permasalahannya. Dia mungkin berpikir, kalau saya pergi konseling, mungkin hubungan kami bisa lebih baik dan tidak perlu bercerai. Dia juga bisa menanyakan lebih banyak pertanyaan. Misalnya, lebih baik konseling ke psikolog siapa ya? Dan si istri juga bisa berusaha memprediksikan hasil dari perilakunya. Misalnya, kalau saya maafkan, terus saya tawarkan untuk konseling, mungkin dia bisa berubah. Dan yang terakhir, si istri mungkin berusaha mengontrol kejadian yang dia alami. Misalnya, kalau saya memilih psikolog yang tepat dan mengajak suami di waktu yang tepat, hubungan kami masih bisa diselamatkan. Apa kaitannya contoh ini dengan teori Kelly? Mari kita lihat. Teori kepribadian personal construct ini membahas dari mana asalnya perilaku manusia. Kalau menurut Kelly, perilaku manusia bukan hanya dibentuk oleh lingkungan, seperti yang dikatakan oleh Skinner dan rekan-rekannya dalam teori behaviorism. Di sisi lain, Kelly juga berpikir bahwa perilaku manusia itu bukan murni berasal dari persepsi manusia, seperti yang diyakini oleh aliran fenomenologi. Jadi, dari mana asalnya perilaku manusia? Kalau menurut Kelly, perilaku manusia itu nanti berasalnya dari keduanya, yaitu dari realita atau dari lingkungan, dan juga dari persepsi tentang realita yang dialami oleh seseorang tersebut. Jadi Kelly berpendapat atau berposisi bahwa alam semesta, universe, itu nyata. Tidak seperti orang-orang di fenomenologi yang berpikir bahwa kenyataan itu tidak ada yang absolut. Menurut Kelly sebenarnya alam semesta itu nyata, ada realitanya. Tapi manusia bisa menafsirkannya dengan berbagai cara. Nah, penafsiran pribadi ini yang dapat memprediksikan perilaku seseorang.
Penafsiran pribadi ini disebut juga dengan personal construct. Kalau kita perhatikan, teori Kelly ini adalah teori tentang bagaimana manusia berteori mengenai pengalamannya. Sebuah teori mengenai teori. Maka teori Kelly bisa disebut dengan meta-teori. Nah, kalau kita sudah paham di mana posisi Kelly sebagai seorang pembangun teori kepribadian, maka berikutnya kita akan mempelajari apa saja asumsi dasar dari teori personal construct ini. Ada 3 yang mau kita bahas. Yang pertama, Kelly memandang bahwa seseorang manusia itu adalah seperti ilmuwan. Jadi ingat contoh kasus si istri, ketika mengalami suatu kejadian, maka dia akan cenderung berpikir seperti seorang ilmuwan. Nah, meskipun demikian, cara berpikir ini akan beda-beda setiap orang, tergantung dari cara dia menafsirkan pengalamannya. Kelly juga berpendapat bahwa saintis atau ilmuwan, termasuk ilmuwan yang membuat teori kepribadian, adalah seorang manusia. Artinya, mereka juga punya personal construct. Mereka punya cara sendiri untuk memaknai dunia. Sehingga teori-teori kepribadian juga dibentuk oleh cara mereka memaknai dunia. Yang terakhir adalah constructive alternativism. Sudah jelas bahwa setiap orang memaknai dunia secara berbeda. Dan seseorang juga bisa mengubah pandangannya tentang dunia dari waktu ke waktu. Jadi semua interpretasi penafsiran kita tentang alam semesta, tentang kejadian-kejadian, itu bisa direvisi atau bisa digantikan. Misalnya seperti si istri, mungkin awalnya dia berpikir mau bercerai. Dia berpikir bahwa perilaku selingkuh tidak bisa dimaafkan, tapi kemudian ternyata dia merevisi ide itu. Dia berpikir bahwa kalau konseling mungkin pernikahan mereka bisa diselamatkan. Nah, inilah yang disebut dengan constructive alternativism. Setelah mendengar video ini, coba Anda refleksikan kembali, kira-kira apa ya yang Anda pahami tentang personal construct, dan bisakah Anda berikan satu contoh constructive alternativism yang Anda alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditulis dan dikumpulkan via Binus Maya ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis juga di forum Binus Maya. Informasi lebih lanjut mengenai teori personal construct Kelly, silakan Anda baca di e-book chapter 19. Selamat belajar!